Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Septina Praditya Malik. Tapi sekarang kita sudah memasuki semester yang kedua. Semoga di semester kali ini kita bisa jauh lebih baik lagi daripada semester-semester sebelumnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi PPKN kelas 11 bab yang keempat. Oke, langsung saja kita belajar bersama. Oke, ini PPT yang telah saya buat terkait materi bab yang keempat. Langsung saja kita slideshow. Oke, di bab yang keempat ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya jika kita memahami judul dari bab yang akan kita pelajari. Oke, apa sih sebenarnya dinamika itu? Nah, dinamika bisa diartikan sebagai gerak, tenaga yang menggerakkan, maupun semangat. Jadi, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu bisa diartikan sebagai gerakan atau semangat bangsa Indonesia ikut serta dalam mewujudkan dan memelihara perdamaian antar negara-negara di dunia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman tahu sebenarnya memelihara perdamaian dunia itu termasuk ke dalam apa ya? Dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Oke. Untuk memelihara perdamaian dunia itu termasuk ke dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Oke. Nah, contoh peran dari negara Indonesia dalam perdamaian dunia yaitu mengikuti atau ikut serta dalam organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN ini adalah suatu organisasi internasional yang merupakan wadah bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya untuk subbab yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Oke. Nah, apa makna hubungan internasional itu? Secara umum atau secara global, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang bersifat umum, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, teman-teman, hubungan internasional ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa hubungan internasional ini sama dengan konsepsi politik luar negeri, dengan hubungan luar negeri, dan dengan politik internasional. Nah, sebenarnya apakah hubungan internasional ini sama dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri maupun politik internasional? Sebenarnya teman-teman, hubungan internasional itu berbeda dengan ketiga istilah tadi ya. Nah, perbedaannya dapat kita lihat dari pengertian berikut ini. Untuk yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri itu merupakan seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Sedangkan untuk hubungan luar negeri, itu merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Ya, sedangkan untuk politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun organisasi internasional. Oke, jadi antara hubungan internasional dengan ketiga istilah tersebut berbeda ya. Oke, lanjut ada komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Nah, ini ada 4. Yang pertama, politik internasional atau international politik. Yang kedua, studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs. Yang ketiga, ada hukum internasional atau international law. Dan yang keempat, ada organisasi administrasi internasional atau International Organization of Administration. Oke. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Nah, pastinya hubungan internasional itu sangat berperan penting bagi negara kita ya. Kita lihat apa saja perannya. Oke, tapi sebelum itu, di sini ada sedikit deskripsi ataupun penjelasan bahwa suatu bangsa yang merdeka itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara-negara lain. Nah, untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, maka suatu bangsa, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia, itu membutuhkan dukungan dari negara-negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan, kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, hubungan internasional itu sangat penting bagi suatu bangsa yang merdeka. Contohnya, ketika awal kemerdekaan, pasti bangsa Indonesia ini membutuhkan pengakuan dan juga dukungan dari negara-negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara itu mengadakan kerjasama dengan negara-negara seperti India, Australia, Amerika Serikat, kemudian ada Belgia, Mesir, dan lain-lainnya. Dan alhasil, kemerdekaan Indonesia pun bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Oke, berbicara tentang pengakuan kemerdekaan nih teman-teman, ada yang pengakuan kemerdekaan secara de facto dan ada juga yang secara de jure. Kalau secara de facto itu ciri-ciri atau karakteristiknya yang pertama, suatu negara bisa mendapatkan pengakuan secara de facto apabila negara tersebut sudah memenuhi syarat berdirinya suatu negara. Misalnya ada wilayah, kemudian ada rakyat, adanya pemerintahan yang berdaulat. Kemudian pengakuan secara de facto itu bisa bersifat sementara, bisa juga bersifat tetap. Yang ketiga, negara yang mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara de facto itu belum tentu bisa mengadakan hubungan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Dan yang keempat, pengakuan dari kemerdekaan secara de facto itu bisa dicabut dengan pernyataan resmi dari suatu negara. Nah, yang kedua, ada pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure karakteristiknya yang pertama, suatu negara bisa mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara de jure apabila negara tersebut sudah memenuhi syarat berdirinya negara sesuai dengan hukum internasional. Yang kedua, jangka waktu pengakuan itu selama negara tersebut tadi memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara dan hukum internasional.
Kemudian yang ketiga, negara itu bisa dengan mudah menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Dan yang keempat, pencabutan dari pengakuan kemerdekaan itu diputuskan secara hukum internasional yang berlaku. Jadi itu tadi ciri-ciri sekaligus perbedaan dari pengakuan kemerdekaan secara de facto dan juga de jure. Selanjutnya ada faktor-faktor perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Kemudian faktor internal ini meliputi apa? Yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor-faktor perlunya kerjasama. Ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahkan bahwa suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan juga kerjasama dari negara-negara lain. Nah, selanjutnya hubungan internasional yang telah dijalin oleh bangsa Indonesia itu diarahkan untuk hal-hal apa sih? Nah, ini dia. Yang pertama, hubungan internasional diarahkan untuk pembentukan suatu negara Republik Indonesia, di mana seperti yang kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini negara yang berbentuk kesatuan, negara yang kebangsaan yang demokratis. Kemudian yang kedua, untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur secara material maupun secara spiritual dalam wadah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antar negara di dunia. Nah, dasar dari kerjasama itu apa sih? Dasar dari kerjasama itu untuk membentuk suatu dunia baru yang bersih dari pengaruh kolonialisme dan juga imperialisme untuk menuju perdamaian dunia yang sempurna. Kemudian yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kemudian memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Nah, hubungan internasional ini juga diarahkan untuk memperoleh barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran dari masyarakat sekitar. Barang-barang yang diperlukan yang didatangkan dari luar ini adalah barang-barang yang belum atau tidak bisa dihasilkan oleh negara itu sendiri. Kemudian selanjutnya bertujuan untuk meningkatkan perdamaian internasional. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan seluruh bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara kita. Nah, selanjutnya, ruang lingkup dari hubungan internasional. Ruang lingkup dari hubungan internasional itu terletak dari dua bidang. Yang pertama ada bidang publik dan yang kedua ada bidang privat. Untuk yang bidang publik itu meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan juga kejahatan internasional. Kalau bidang publik ini publik berarti dia bersifat umum. Kemudian yang kedua bidang privat. Kalau bidang privat itu artinya dia pribadi, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, turisme, dan atau kepariwisataan. Selanjutnya, apa sih politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional? Nah, teman-teman, setiap negara itu pasti memiliki corak
atau ciri khas karakteristik politik luar negeri yang berbeda-beda, termasuk juga Indonesia. Nah, pada awal berdirinya negara Indonesia, kita itu dihadapkan oleh Perang Dunia yang kedua, Perang Dunia II. Jadi di sana ada yang namanya Blok Barat, ada yang namanya Blok Timur. Kalau Blok Barat itu dia di bawah pimpinan Amerika Serikat yang berideologi liberal atau liberalisme. Sedangkan untuk Blok Timur dia itu di bawah pimpinan Uni Soviet yang berideologi komunis atau komunisme. Nah, dan kebetulan pada saat itu pemerintahan Indonesia ini berada pada masanya Insinyur Soekarno sebagai presiden dan juga Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Jadi pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, beliau-beliau ini mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi seperti ini. Tetapi, mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, dalam pengumuman ini, kesimpulannya itu apakah kita harus memilih salah satu antara blok timur dengan blok barat ini? Apakah kita tidak mempunyai pilihan lain yang tidak memihak dari blok barat dan blok timur ini? Kira-kira isinya seperti itu ya teman-teman. Nah, dan pada kesempatan itu Muhammad Hatta sebagai wakil presiden itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Pulau. Nah, ini tentu dari judulnya saja sudah sangat menarik ya teman-teman. Kemudian pidato tersebut dirumuskan kembali secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu prinsip bebas aktif yang merupakan corak dari politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Oke. Nah, Indonesia itu selalu menitik beratkan peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan juga perdamaian dunia. Oke, selanjutnya, bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia itu apa saja? Nah, yang pertama ada menjadi anggota PBB yang ke-60. Masuk kembali itu artinya negara Indonesia itu setelah masuk PBB kemudian keluar dan masuk lagi menjadi anggota ke-60 masuk kembali pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pernah keluar pada tanggal 7 Januari 1965. Kenapa kok keluar? Karena itu sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Jadi keluarnya bangsa Indonesia dari PBB pada tahun 1965 itu bukan hanya sekedar keluar tanpa alasan yang kuat ya teman-teman, tapi negara Indonesia ini memiliki alasan yang kuat yaitu sebagai bentuk proses atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang kemudian melahirkan Dasar Sila Bandung. Kemudian yang ketiga, Indonesia ini merupakan salah satu pendiri dari Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Nah, Gerakan Non-Blok ini adalah suatu gerakan yang diikuti oleh negara-negara yang tidak memihak antara blok barat dan juga blok timur. Bahkan pada tahun 1992, konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta
Indonesia ini dipilih sebagai ketua GNP loh teman-teman. Wow, itu sungguh suatu pencapaian yang sangat baik bagi negara kita. Selanjutnya, negara Indonesia juga mengirimkan pasukan Garuda kepada negara-negara yang sedang dilanda konflik, misalnya seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, kemudian ada Bosnia, dan lain-lainnya. Dan pada tahun 2007, Indonesia ini ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Wow, speechless banget ini. Kemudian, bentuk kerjasama yang lain. Negara Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Kalau tidak salah itu ada 5 negara yang mendirikan sebagai pendiri ASEAN, salah satunya itu negara Indonesia. Kemudian Sekretariat Jenderal ASEAN itu dia juga berada di Jakarta. Nah, Jakarta sih yang sekarang ini kan menjadi ibu kotanya Indonesia. Nah, dulu bukan dulu sih, maksudnya Sekretariat Jenderal ASEAN itu berada pada Jakarta. Oke. Selanjutnya, negara Indonesia juga ikut serta dalam pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, aktif dalam organisasi konferensi Islam atau OKI, kemudian aktif juga dalam OPEC dan juga APEC. Kemudian yang kedelapan, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara lain yang ditandai dengan apa? Dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara-negara yang bersangkutan. Oke, selanjutnya subbab 1 sudah kita selesaikan insya Allah. Kemudian kita beralih ke subbab yang kedua, yaitu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi internasional. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu organisasi internasional? Oke. Organisasi internasional adalah organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Nah, ini beberapa peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama, peran negara Indonesia dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Antara lain, Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota yang ke-60. Kemudian, di sini ada peran PBB bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, saat agresi militer Belanda pertama, Indonesia dan Australia ini mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang PBB. Yang selanjutnya, PBB ini membentuk komisi 3 negara yang kemudian membawa Indonesia dan juga Belanda ke meja perundingan Renville atau disebut juga dengan Perjanjian Renville. Kemudian yang kedua, saat agresi militer Belanda II, PBB ini juga membentuk badan UNCI yang mempertemukan antara Indonesia dengan Belanda dalam meja perundingan Ron-Royan atau biasa disebut sebagai Perjanjian Ron-Royan. Selain itu, peran Indonesia di PBB, pemerintah Republik Indonesia mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB, di mana peran dari Duta Besar Palar ini antara lain yang pertama, memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia, baik itu di PBB maupun dalam Dewan Keamanan. Yang kedua, Duta Besar Palar menjadi peninjau dalam PBB. Yang ketiga, Duta Besar Palar menjabat sebagai wakil tetap RI di PBB hingga tahun 1953. Peran negara Indonesia selanjutnya di PBB, Indonesia ini termasuk negara yang aktif dalam mengikuti
lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi di bawah naungan PBB seperti Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian organisasi ILO atau Organisasi Buruh Internasional, organisasi FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lainnya. Kemudian Menteri Luar Negeri Adam Malik. Nah, ini beliau pernah menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa depan sidang 1974. Selanjutnya, negara Indonesia mengirim pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara. Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB untuk yang pertama kali pada periode 1974 sampai 1975, kemudian terpilih kembali untuk yang kedua kalinya untuk periode 1995 sampai 1996, dan kemudian terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya untuk periode 2007 sampai 2009. Jadi negara Indonesia ini pernah terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sebanyak 3 kali dengan masing-masing periodenya. Kemudian terpilihnya mantan Menlu atau Menteri Luar Negeri Muchtar Kusuma-Atmaja sebagai anggota ILC atau International Law Commission pada tahun 1992 hingga tahun 2001. Kemudian pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011, yang kemudian beliau ini terpilih kembali untuk periode 2012 sampai periode 2016. Kemudian negara Indonesia terpilih menjadi anggota pertama Dewan HAM pada tahun 2006 dan terpilih kembali untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Oke. Yang kedua, peran Indonesia dalam organisasi ASEAN, organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, yang pertama perannya dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia ini menggunakan politik luar negeri bebas aktif, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Nah, politik luar negeri bebas aktif ini apa sih? Bebas ini artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Sedangkan aktif itu artinya negara Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Nah, sekarang prinsip-prinsip utama dari ASEAN apa saja? Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subservis, atau koersi dari pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Jadi tidak boleh ikut campur dalam masalah dalam negeri suatu negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan dan permasalahan secara damai. Oke, yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang keenam, kerjasama yang efektif antar anggota. Kemudian peran Indonesia dalam ASEAN. Oke, yang pertama, negara Indonesia ini membantu proses pemulihan kembali demokrasi di negara Kamboja. Kemudian yang kedua, menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Yang ketiga, aktif dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Nah, ini beberapa penjabaran dari KTT yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama,
KTT ASEAN pertama di Bali tanggal 24 Februari 1976. KTT ASEAN pertama di Bali ini, dia ada yang namanya Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 yang berisi program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan. Kemudian, dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama, itu disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Di antaranya ada tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan permasalahan secara damai, dan menolak penggunaan kekerasan atau meminimalisir penggunaan kekerasan. Kemudian selanjutnya ada pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Nah, pertemuan informal ini dia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Dan pertemuan ini itu merupakan tindak lanjut dari keputusan yang pernah dilaksanakan dalam KTT ASEAN kelima yang diadakan di Bangkok pada bulan Desember tahun 1995. Oke, selanjutnya KTT ASEAN yang ke-9. Nah, ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober tahun 2003, teman-teman. Dan pada KTT ASEAN ini, dia menghasilkan deklarasi ASEAN Concord 2 yang berfungsi untuk memperkuat visi dari ASEAN yang didasarkan atas tiga pilar, yaitu ada komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan juga komunitas sosial budaya ASEAN. Oke, peran selanjutnya. Nah, teman-teman, sedikit informasi bahwa negara-negara yang termasuk dalam anggota ASEAN ini, dia menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Yang pastinya itu termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia, di mana Sekretariat Jenderal tersebut menjalankan tugasnya dalam gedung sekretariat ASEAN. Nah, tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN dari Indonesia itu siapa saja? Ada 3 tokoh ya, teman-teman. Yang pertama ada H.E. Darsono untuk tahun 1977 sampai 1978. Kemudian ada Umaryati Nyoto-Wiono tahun 1978 sampai 1979. Kemudian ada Rusli Nur pada tahun 1989 sampai 1992. Oke. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok yang tidak memihak tadi ya, tidak memihak blok barat maupun blok timur. Ini GNB itu sebenarnya memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bisa dikatakan bahwa GNB inilah yang melatar belakangi atau mendorong terbentuknya negara yang netral. Bangsa Indonesia sebagai negara yang netral, yang tidak memihak blok barat ataupun blok timur, itu tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan kedua mandat tersebut merupakan falsafah dasar dari gerakan non-blok. Sekarang, peran Indonesia dalam GNB, maaf ini ada sedikit typo ya teman-teman, itu seharusnya dalam, kurang A. Peran Indonesia dalam GNB antara lain yang pertama, salah satu pendiri GNB. Kemudian yang kedua, setia memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi gerakan non-blok yang ditunjukkan dalam litrahnya pada masa kepemimpinan Indonesia tahun 1992 sampai 1995. Kemudian, selama 3 tahun GNB ini dipimpin oleh Indonesia, banyak kalangan yang menyebut bahwa GNB berhasil memainkan peran penting dalam pencaturan politik global. Dan yang keempat,
Lewat Jakarta Message, Indonesia ini berhasil memberikan warna baru pada GNB dengan meletakkan titik berat kerjasamanya pada pembangunan ekonomi. Tetapi politik dan juga keamanan negara-negara sekitar itu tetap menjadi pusat perhatiannya. Oke teman-teman, sekian materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini di bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di video selanjutnya, insya Allah saya akan membuat tentang question and answer atau tanya jawab terkait dengan materi di bab keempat ini. Jadi jangan lupa tunggu video selanjutnya. Dan saya minta maaf apabila masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini, baik itu dalam penyampaian maupun dalam materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari saya. Selamat menjalani hari-hari kalian. Selamat beraktivitas. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga sehat selalu. Kemudian tetap semangat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.